Islam itu dia itu bukan sebuah sistem yang cara kerjanya itu jadi pemadam kebakaran gitu. Nunggu rusak dulu baru kemudian diperbaiki. Enggak. Dia sejak awal karena dia memang turun dari Sang Pencipta manusia. Dia tahu betul apa yang akan mengantarkan manusia pada kerusakan. Apa yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan. Apa yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan dan apa yang mengantarkan manusia pada kehancuran. Itu sudah tahu. Ini berasal dari penciptanya manusia kan begitu. Sehingga dia berpikirnya adalah kalau terkait dengan hal ini itu jelas begitu. Itu jelas bahwa tidak boleh ada aktivitas seksual yang itu tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab itu artinya apa? Tidak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan oleh Islam. Yang satu-satunya aktivitas seksual itu dibolehkan dalam Islam itu kalau dalam bingkai pernikahan. Karena di situ itu ketika dia menikah pintu gerbangnya, di situ itu kan ini ada akad yang diperjanjikan. Dia disebut oleh Quran sebagai mitsaqun ghalidz, perjanjian yang agung, mempersaksikannya di hadapan Allah gitu ya, menggunakan nama Allah untuk menghalalkan sesuatu yang haram gitu kan ya. Di situ itu perjanjian itu di hadapan Allah dan akan membawa implikasi sampai di akhirat. Gitu kan? Pernikahan ini tadi. Sah ini ya. Dan di situ kemudian ketika akad ini tuh sudah sah, maka di dalamnya itu akan mengikat dengan hukum-hukum yang lain tentang pertanggungjawaban suami kepada istri, hak dan kewajiban antar suami dan istri, termasuk kemudian pada anak-anak mereka yang lahir. Tidak akan ada ceritanya kemudian ada bayi keleleran, nggak diketahui siapa bapak dan ibunya, siapa yang harusnya berhak dan berkewajiban mengeramut dia dan memberi makan dia, menjaga kehormatannya. Tidak ada kayak begitu, karena semuanya itu jelas begitu loh. Tidak akan ada ceritanya di dalam masyarakat Islam terus pakai dibawa ke hakim. Tes paternity, tes siapa yang jadi orang tuanya ini, gitu. DNA-nya. Apakah anak ini sudah dewasa, sudah besar gitu ya, bahkan umurnya mungkin sudah 20, sudah ada yang bahkan 30-an tahun begitu kan ya. Itu kemudian apakah ini benar anak dari bapak ini? Oh ternyata enggak. Anak keduanya, oh ternyata juga tidak, bukan anak dari bapak ini, berarti si ibunya itu anak pertama dengan siapa, anak kedua dengan siapa. Nah, nggak perlu ada pakai kemudian ada tes seperti itu. Kalau mereka memang cara berpikirnya karena dibiarkan silakan seks bebas karena itu hak asasi. Nanti baru kalau kemudian nggak jelas nasabnya, kok meragukan ya, wong saya kulitnya hitam kok bisa lahir dari orang tua yang putih dua-duanya, ini kok hitam sendiri misalnya begitu. Lalu kemudian nggak percaya lalu dites, nggak perlu begitu. Tapi karena ada mekanisme di dalam Islam itu sudah jelas yang namanya terbentuknya zigot itu dalam perkawinan. Perkawinan itu diawali dengan adanya akad nikah, gitu kan ya. Nah, lalu kalau kemudian seperti itu adalah satu-satunya jalan, maka kan kemudian yang diperintahkan itu adalah kalau memang Anda itu para pemuda itu sudah merasa mampu, menikahlah. Perintah menikah itu bersegera kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu berarti bagaimana? Berarti kan Anda persiapkan diri gitu loh. Anda persiapkan diri. Anda lengkapi pemahaman-pemahaman yang Anda punya. Ya Anda harus jadi orang soli supaya kemudian kalian itu bisa nanti itu ngajarin keluarga, istrimu, anak-anakmu dengan kesolehanmu kan begitu. Nah, jadi di situ itu runtutannya adalah berarti dia menyiapkan diri. Kalau kemudian dia belum siap menikah dan sedang menyiapkan diri untuk siap menikah, tapi ini sudah mulai muncul yang namanya ketertarikan pada lawan jenis dan keinginan untuk memenuhi naluri seksual itu, bagaimana? Di situ ada amal-amal pencegahan, ya kan ya. Dalam pandangan Islam, ketika kita menjadikan bahwa haram melakukan perzinahan harus dalam pernikahan, maka seluruh pintu masuk yang mengantarkan pada perzinahan itu kemudian ditutup rapat. Ada hukum-hukum yang kemudian ditetapkan di situ. Aurat harus ditutup, pandangan tidak boleh liar, tidak boleh ada pertemuan yang sifatnya itu mojok, tidak memungkinkan tidak memungkinkan orang ketiga masuk tanpa seizin mereka. Tidak boleh ada pertemuan antara laki perempuan campur baur ikhtilat ya, campur baur gesek-gesekan seperti nonton konser begitu yang kemudian campur baur seperti cacing dalam baskom jadikan satu kan campur baur gitu, nggak bisa dibedakan begitu ya. Jadi itu di situ ada hukum tentang menutup aurat, ada hukum tentang ghudul basar, ada hukum tentang
keharuman mojok atau kholwat, keharuman ikhtilat gitu kan ya. Keharuman melakukan aktivitas yang mendekati zina, mukodimahnya. Mukodimahnya saja. Misalkan perbincangan yang sifatnya itu private, chat mesra atau meskipun hanya sebuah emoticon yang itu bisa disalahpahami juga nggak boleh begitu. Jadi di situ benar-benar ada aturan komplitnya. Sisi yang lain, dia secara internal dia diwajibkan untuk menyadari betul bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Jadi harus memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa dia sebagai hamba Allah wajib tunduk kepada aturan tuntunan Allah ketika menjalani hidup. Jadi dibantu. Dia kemudian sudah juga menjadikan Islam ini menjadikan kemampuan pemahaman yang benar dan melakukan kontrol nafsiyahnya itu sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu yang kita sebut sebagai terbentuknya kepribadian Islam, itu diletakkan oleh Islam juga menjadi ada penanggung jawabnya gitu loh. Siapa yang wajib melakukan itu, merealisir itu pada generasi pertama adalah dari orang tuanya. Maka itu harus disiapkan oleh orang tuanya kan begitu kan ya. Makanya kan orang tua yang bejat ya tidak akan bisa ngajari anaknya untuk menjadi baik, anak yang solih kalau dia nggak mengilmui bagaimana mencetak anaknya gitu ya. Misalkan ada bapak, waktu saya pernah ngantarkan anak cukur itu kan cukur gitu. Lalu kemudian di antara yang ngantri itu ada anak laki-laki nonton video porno lah pokoknya itu. Kelihatan di HP-nya. Lalu coba diingatkan itu. Ada ibu-ibu yang kemudian mengingatkan sang bapak. Pak, anaknya tuh HP-nya nonton bapaknya biasa-biasa saja. Ya mungkin itu HP-nya bapaknya, itu hasil download bapaknya kan gitu. Lah kalau kemudian seperti itu, berarti kan yang merusak itu bahkan sejak dari rumah. Yang tadinya seharusnya kalau kemudian kita pakai Islam, kalau kita pakai Islam itu diwajibkan orang tua itu sebagai pendidik pertama dan utama untuk anak-anaknya dalam bentuk syariah Islam. Lalu itu dilanjutkan dengan ketika mereka proses pembentukan kepribadian Islam itu dilanjutkan dalam sebuah sistem pendidikan yang formal, yaitu sekolah. Kurikulumnya pun juga kurikulum sistem pendidikan Islam yang meneruskan target pembentukan kepribadian Islam tadi, Mas Ishak, begitu loh. Kemudian ketika mereka itu terjun ke tengah masyarakat, mereka akan ketemu dengan pola pergaulan di tengah masyarakat, sistem pergaulan yang juga Islami diterapkan oleh negara. Kalau mereka itu membuka media informasi, ada sistem informasi yang itu didesain oleh negara yang menerapkan Islam itu juga untuk menjaga kehormatan masyarakatnya, bukan menjadikan itu tadi komoditas seksual itu sebagai komoditas jualan gitu kan ya. Ketika kemudian ada pelanggaran di situ, orang berzina, orang memperkosa, orang melakukan LGBT, ada sistem persangsian yang sangat tegas yang kemudian diterapkan juga oleh Islam. Jadi ini tuh melibatkan personal keluarga, personal yang itu kemudian tadi itu meliputi juga ke keluarga sebagai unit pertamanya, dan kemudian adalah negara sebagai penerap sistem, termasuk di dalam itu kontrol yang dilakukan oleh masyarakat sebagai komunal secara bersama-sama. Mereka tuh seharusnya kemudian menjadi masyarakat yang berusaha saling menjaga satu sama lain untuk tetap suasana kehidupan di tengah-tengah mereka itu ada dalam suasana yang kondusif dan benar. Masuk ke norma itu ya Ustaz ya. Itu yang namanya kalau dalam Islam itu kewajiban dan keterlibatan masyarakat itu adalah dalam bentuk dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kepada penguasa mereka mendapati ada kebijakan yang keliru, mereka wajib melakukan muhasabah, wajib hukumnya, bukan lagi boleh dan wajib untuk kemudian dia lakukan, dan juga dia bisa melakukan edukasi kepada masyarakat yang lain.